memarahi, tapi menanyakan dan alasannya apa, dan memberi waktu untuk saya menyelesaikannya. Saya senang belajar dengan Veronica karena kalau punya masalah bisa ngobrol berdua dan ditanyakan alasannya dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rafika Puspita Rahmi dari UPTD SPF SDN Pejaten 1 Bondowoso, CGP Angkatan 7. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rafika Puspita Rahmi dari UPTD SPF SDN Pejaten 1 CGP Angkatan 7. Yang kedua, sholawat dan salam kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai acara ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sunyoto. Kepada Bapak Sunyoto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa tuqina al-ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa salihin wa syahadatin wa tabi'in wa ulama'i amin wal musannifin wal muwaffiqin ma'alatil muqarrabin wa sunan sayyidil qadiri ila al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إياك نعبد وإياك نستعين وبحق سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا ونزعنا وتنفذنا وتكبيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا على ذكر وشكرك وذكرك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأخرجنا إليها بنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunyoto. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah UPTD SPF. Baiklah Bapak Ibu,
untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah UPTD SPM SDN Pejaten 1. Kepada Ibu Lesminingsih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita sepatutnya bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan, kerahmatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat-sahabat Nabi. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami sangat bersyukur sekali sebagai pimpinan SD Pejaten 1 karena salah satu dari tenaga pendidik kami bisa masuk dalam CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana menjadi CGP itu tidaklah mudah. Menjadi CGP di sini amat berat dan amat sangat banyak kegiatan-kegiatan yang terforsir untuk melaksanakan tugas-tugas dan membuat sesuatu keterampilan atau ilusi dari guru sehingga mendapatkan atau bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik. Ilusi guru untuk mengontrol siswa didik itu tidaklah mudah, karena ini suatu tanggung jawab kita sebagai pendidik atau tenaga pendidik yang ada di SDN Pejaten 1. Maka kami selaku tenaga pendidik yang ada di SD ini harus berusaha semaksimal mungkin ya dengan cara yaitu kita harus mempunyai wawasan yang lebih luas, mempunyai wawasan yang lebih banyak, karena pada dasarnya kita sekarang ini adalah belajar. Bagaimana cara kita untuk menambah wawasan itu? Ya dengan cara kita di dalam kegiatan CGP ini banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita dapatkan di sana. Oleh sebab itu kepada yang lain yang belum masuk, saya mengharapkan untuk nanti bisa mengikutinya dan bisa belajar kepada Ibu Rafika. Dari saya, motivasi saya kepada guru-guru sudah banyak, dan tentunya kami juga berharap kepada Bu Vika untuk bisa mentransfer ilmu-ilmu yang didapatkan kepada teman-teman kita, yang mana teman-teman kita juga sangat membutuhkan. Demikian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Bu Vika juga saya ucapkan selamat, dan dari saya sendiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rafika Puspita Rahim. Kepada Ibu Rafika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Pejaten 1 Bondowoso dan juga rekan-rekan yang telah menyempatkan untuk ikut serta di dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kebetulan karena saya di sini mengikuti seleksi CGP angkatan 7 dan lolos sehingga dilanjutkan kepada pendidikan dalam menerapkan budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Perlu saya beri informasi sebelumnya bahwa dalam rangkaian kegiatan guru penggerak yang saya ikuti dilalui dalam proses seleksi 2 kali tahap seleksi dan juga pendidikan yang akan saya tempuh selama 6 bulan. Dan ini dari modul 1.1 sampai 1.4 kebetulan saya tempuh dalam waktu 3 bulan. Untuk yang pertama, sebelum nyampe pada budaya positif, sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan yang namanya pemikiran atau filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Karena sebelumnya sepertinya sudah pernah ikut serta dalam pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Nah, jadi mungkin saya akan mengupas sedikit saja dari modul-modul yang sebelumnya, yaitu di awal kegiatan kami akan diberikan informasi mengenai filosofi dari Bapak KHD dan juga nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, juga visi misi guru penggerak yang nantinya akan berkesinambungan dengan visi sekolah. Sedangkan untuk di akhir yaitu saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif ini saya harus menerapkan terlebih dahulu, dimulai dari diri saya, di lingkungan terkecil saya, yaitu kelas saya, baru kemudian saya akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk terlibat. Karena kenapa? Kalau saya sendiri nggak mungkin saya akan bisa. Tanpa dukungan dari kepala sekolah nggak mungkin saya akan bisa berjalan. Tanpa dukungan Bapak atau Ibu semua nggak mungkin akan bisa berjalan. Termasuk pun dengan dukungan dari murid, tanpa ada dukungan dari mereka saya juga tidak akan bisa berjalan untuk menerapkan ini. Kenapa saya berani menyampaikan? Karena sebelumnya sudah saya terapkan. Gak mungkin saya akan menawarkan sesuatu sebelum saya coba dulu. Kalau saya sudah mencoba, saya sudah tahu kelemahan kekurangannya, barulah saya berani untuk menyampaikan hasil dari penerapan itu. Isi paparan saya kali ini cukup padat. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua teori disiplin positif. Dan 3 motivasi perilaku, tindakan-tindakan penguatan disiplin positif, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol dan restitusi. Materinya memang banyak, tapi nanti kalau Bapak Ibu ikuti, pasti nanti ini nggak akan asing dengan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Berikutnya, sebelum saya maju ke yang berikutnya, materi berikutnya, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jenengan setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dari ini, saya ingin mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat dari 3 pernyataan ini. Jenengan setuju atau tidak? Ada yang bisa menjawab atau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada yang salah di sini ya? Baik, Bu Yuli, monggo silakan Bu Yuli akan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Dari pernyataan yang telah disampaikan, saya setuju jika ada hukuman, namun hukuman tersebut dalam hal positif, agar anak
mendapatkan rasa jerah sehingga tidak mengulang hal-hal yang negatif, misalnya melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Namun jika tidak ditekankan atau tidak didisiplinkan dengan hukuman yang bersifat positif, anak akan meremehkan dan menganggap enteng setiap hal yang mereka perbuat. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain bagaimana pendapatnya? Tadi Bu Yuli sudah memberikan pendapatnya mengenai pernyataan ini. Sepertinya ya sudah dirangkum menjadi satu. Oke. Yang pertama tadi hukuman saja, yang kedua pemberian hukuman dengan hal yang positif begitu. Oke. Jadi setuju dari ketiga ini. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Saya Bu. Alhamdulillah, terima kasih yang telah diberikan kami waktu sebentar ini. Yang saya tanyakan memang saya berpikir tadi item yang di atas itu yang saya ingin tanyakan, seumpama sekarang anak itu tidak dalam bidang studi olahraga atau agama, ini kan mengacu kepada kelas ini kan, yang 1, 2, 3 ini mengacu kepada kelas. Bagaimana, apakah sama dengan olahraga atau dengan bidang studi agama, motivasinya atau hukuman itu, mohon penjelasannya, atau ada solusi lain begitu. Terima kasih Bu. Sepertinya baru saja lebih pada pertanyaan ya Pak, bukan menanggapi dari 3 pernyataan ini ya. Yang jelas saya setuju. Oke, setuju. Karena berupa pertanyaan, jadi saya yang menjawab ya Pak. Dari 3 pernyataan pemantik ini, ketiga-tiganya ini bisa diterapkan dalam artian ini pertanyaan atau pernyataan untuk semua. Jadi di sini saya tidak memberikan batasan ini pernyataan pemantik atau pertanyaan pemantik untuk guru kelas, guru mapel. Jadi pertanyaan atau pernyataan ini saya sampaikan global untuk semua guru yang mengajar. Baik, tadi sudah disampaikan dan semua jawabannya sepertinya kurang lebih sama. Oke, karena kurang lebih sama, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nanti kita akan sampaikan dikupas lebih jelas lagi apa maksudnya. Yang teori yang pertama yaitu perubahan kontrol atau paradigma ini, teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi kalau misalnya punya sesuatu, saya berikan sesuatu yang berharga, disimpan di tangan, digenggam, karena ini sesuatu yang berharga untuk jenengan. Kira-kira kalau saya membujuk, memaksa, merayu, dibuka, saya mau ngambil, yang jenengan lakukan apa? Mempertahankan. Tidak mau. Kenapa kau tidak mau dan kenapa kau dipertahankan? Karena barang berharga. Di sini berarti menunjukkan bahwa yang memiliki kontrol perubahan adalah diri sendiri, bukan saya. Mau saya membujuk, memaksa sampai bagaimanapun, kalau dengan tidak mau ya tidak akan bisa. Sama halnya seperti kita akan melakukan perubahan kepada murid. Mungkin selama ini kita memiliki ilusi bahwa kita guru dapat mengontrol murid. Padahal pada kenyataannya ketika kita menyuruh murid, ada juga murid yang gak akan mengikuti mau kita. Tapi kita sudah mendapatkan atau memiliki pemikiran atau paradigma bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya mereka berubah karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita lebih ke yang membuat mereka berpikir begini, ayo nak, kamu tidak berubah, kamu udah kasihan. Saya juga menerapkan ini loh Bu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan maksudnya di sini bisa penguatan berupa hukuman dan juga penghargaan.
dalam jangka waktu tertentu murid itu biasanya akan menolak, atau mereka biasanya lebih bergantung pada penguatan ini. Nanti kita akan berikan ini karena berkaitan dengan motivasi. Ilusi yang terakhir ada di sini bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Jadi ketika kita ini merasa kita lebih dewasa daripada murid, maka kita memiliki hak, kita merasa kita memiliki hak untuk memaksa mereka. Padahal sebenarnya mereka juga punya hak untuk mereka menunjukkan apa yang mereka mau. Berikutnya berarti teori ini adalah teori stimulus respon yang selama ini kita tahu bahwa kita memberikan atau menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan kita. Sementara teori kontrol yang tadi saya coba sampaikan kepada jenengan, kayak tadi jenengan punya sesuatu yang berharga, nggak mau dibuka, kalau nggak tanpa keinginan sendiri, itulah teori kontrol. Jadi kita harus menyadari bahwa kebutuhan tiap anak kita berbeda, kebutuhan tiap orang berbeda. Setiap anak juga memiliki gambaran yang berbeda. Supaya kita tahu bagaimana pemikiran mereka, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu atau berpikir seperti anak itu. Kenapa kok seperti ini? Karena setiap perilaku punya tujuan. Contoh, anak biasanya mereka senang kontekan di kelas. Menurut jenengan mereka senang kontekan karena apa? Bosan. Jadi mereka ingin tidak bosan dengan cara kontekan. Apalagi mungkin tidak tahu yang mau dikerjakan. Senang sekali kalau melihat temannya itu bisa kesel, menangis tuh senang gitu. Berarti mereka punya kebutuhan, oh saya senang kalau lihat teman saya itu bisa ketawa, bisa nangis, bisa marah, itu mereka. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhannya mereka apa kok mereka seperti itu. Karena dari teori ini kita akan meyakini bahwa setiap perilaku manusia mau baik dan buruk ada maksudnya. Semua ada tujuannya. Saya sampaikan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan ini juga berlaku bagi murid. Hanya murid sendiri yang bisa mengontrol atau merubah perilakunya mereka. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ketika saya menyampaikan teori begini, oh kita harus berubah, kita harus begini, nggak bisa karena jenengan punya kontrol dari diri jenengan sendiri. Kalau jenengan mau berubah, pasti berubah. Kalau tidak, ya saya nggak bisa memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi di sini adalah kita lebih kepada ayo kerjasama, ayo membuat kesepakatan atau keyakinan. Seperti kalau kita kenal selama ini ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat dengan murid. Nanti kita juga akan bahas itu. Nah, jadi di sini kita akan berpikir bahwa model berpikir kita dibuat menang dan menang. Dalam artian saya menang, Anda pun menang. Semua terpenuhi kebutuhannya. Saya bisa mengendalikan keadaan di kelas, tapi murid pun bisa mendapatkan kebutuhannya. Lanjut. Disiplin sendiri sebenarnya artinya kalau saya mungkin dengan selama ini punya pemikiran kalau disiplin itu artinya apa? Tertib. Apalagi disiplin. Kalau mendengar kata disiplin yang ada di dalam pikiran itu apa? Aturan gitu ya, mengikuti aturan disiplin gitu ya. Sebenarnya disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun sekarang biasanya kita sudah mendapatkan pemikiran yang lain. Makna disiplin ini sudah berubah jadi sesuatu yang dilakukan seorang dengan orang lain. Jadi kita membuat orang lain itu menjadi patuh gitu ya. Itu namanya disiplin, tertib. Kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan biasanya ketidaknyamanan kita, karena kita dipaksa untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ada waktunya mungkin jenengan kayak absen pulangnya jam berapa nih? Jam 2. Itu aturan nih. Rasanya gimana harus seperti itu pertama? Terpaksa. Itu kan akhirnya di pikiran kita selama ini adalah disiplin itu kalau kita absen tepat waktu, berarti ada rasa enggak nyaman, ya, karena kita dipaksa untuk mengikuti ini. Berikutnya,
itu kita harus kenal dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang harus anak-anak itu tahu. Karakter apa yang akan kita bentuk dalam diri mereka. Karena sekarang semua itu pembentukannya pada karakter. Kalau nilai ulangan jelek ada remedi. Kita bisa memberikan remedial dan pengayaan. Tapi kalau nilai karakternya jelek mau diapakan? Banyak cara ini juga. Karena kelulusan anak-anak juga untuk kita itu dinilai tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari karakter yang itu. Ini pun sesuai dengan visi misi sekolah kita. Visi kita yaitu untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Untuk itu kita perlu mengajarkan atau membuat kesepakatan atau menyampaikan ke anak-anak kira-kira nilai kebajikan yang ingin kita ajarkan kepada mereka apa, yang harus mereka terapkan secara membudaya itu apa. Kalau dikaitkan dengan teori kontrol tadi, mereka bisa berubah karena keinginan mereka sendiri. Bagaimana caranya membuat mereka bisa menyadari bahwa oh ini saya harus memiliki nilai ini, tanpa kita terlalu banyak mengeluarkan urat dan otot setiap hari untuk berteriak begitu ya. Jadi kalau yang tadi itu nilai-nilai keyakinannya, biasanya kalau jenengan kenalnya sekarang itu dengan teori apa itu? Profil pelajar Pancasila gitu. Apa yang pertama? Karakternya apa? Oh, beriman, beriman. Takwa. Ridwan yang Maha Esa. Nah, sepertinya ini sudah terbiasa menyanyi gitu ya. Coba-coba Bu, dicontohkan lagunya itu yang profil pelajar Pancasila itu ya, kemarin muridnya itu sudah menyanyi itu gimana Bu? Mungkin sambil diikuti dengan guru-guru yang lain. Ya. Gimana Bu Yuli? Mari Bu Yuli. Iya, tepuk tangan dulu buat Bu Yuli. Kemarin sepertinya murid-muridnya itu sudah nyanyi lantang dengan lagunya yang P5 itu. Gimana Bu Yuli? Nama kerennya juga boleh. Ice breaking ya, yang biar nggak ngantuk siang-siang. Gimana Bu Yuli? Mari Bu Yuli. Ayo dicatat Bu Yuli, dicatat. Saya juga sambil bergerak ini. Terima kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama, teman-teman, biar sedikit rileks. Jangan ngantuk ya. Iya. Profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk sambil berdiri sambil ikuti gerakannya. Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang ya. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu tadi nilai-nilai universal, salah satunya yang bisa kita ambil yaitu dari profil pelajar Pancasila. Yang untuk teori berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya motivasi itu ada dua, yang dari luar diri kita dan dari dalam diri kita. Yang pertama yang dari eksternal, itu yang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Yang kedua adalah motivasi eksternal, misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga itu adalah motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Dan motivasi yang ketiga inilah tujuan dari disiplin positif yang ingin kita ciptakan.
Jadi misalnya yang pertama menghindari hukuman. Jangan kalau misalnya tidak ada peraturan, kalau terlambat TPP-nya dikurangi, misalnya tidak ada aturan gitu. Jangan kira-kira akan datang terlambat atau tepat waktu. Terlambat gitu. Berarti termasuk motivasi yang mana? Saya kalau terlambat nanti dipanggil dengan Bu Kepala Sekolah ya Bu ya. Nanti saya dibina Bu. Itu termasuk motivasi apa berarti kalau seperti itu? Kira-kira motivasi eksternal atau internal? Gimana? Berarti tujuannya datang pagi, datang tepat waktu, misalnya nanti nomor 3. Menghargai diri sendiri. Berarti meskipun tidak ada aturan, datangnya tepat waktu, bagus sekali. Berarti tidak pernah ada yang terlambat ya Bu di sini. Semua tepat waktu. Kalau misalnya gini lagi, saya kalau datang jam 5 nanti dapat reward ini dari pemerintah, dapat tambahan gaji, kira-kira gitu. Nah kalau kayak gitu berarti masuk di motivasi yang mana? Yang nomor 2. Gitu. Sepertinya kalau di sini tidak ada yang nomor 1 dan 2 ya, semuanya nomor 3 gitu. Alhamdulillah gitu. Lanjut Bu. Sama ini juga berlaku untuk murid ya. Jadi ada murid yang melaksanakan sesuatu karena tidak ingin dapat hukuman dari kita. Ada juga murid yang melakukan sesuatu karena kita menyampaikan kalau kamu nanti dapat reward nah. Contoh misal kalau di awal-awal kita menertibkan mereka untuk ayo nak sholat di sekolah, ayo segera wudhu gitu kan. Kalau kita nyuruh ayo cepetan begini, motivasi mereka awalnya ketika melakukan itu karena nggak ingin dapat teguran dari kita. Dengan berjalannya waktu mereka terbiasa barulah muncul perubahan motivasi dari dalam diri. Merdeka, nah ini sama seperti yang kita sudah pelajari di platform Merdeka Belajar. Merdeka menurut Gajah Dewantara itu berarti merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri tanpa perlu diperintah oleh orang lain. Merdeka belajar bukan berarti anak-anak bebas belajar semau mereka, tidak. Kebebasan mereka terbatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi mereka mau berbuat sesuatu, kalau yang dilakukan itu nanti mengganggu kemerdekaan orang, berarti juga tidak bisa mereka melaksanakan. Jadi kemerdekaan mereka dalam belajar itu terbatasi dengan kemerdekaan teman-temannya. Hukum oleh penghargaan. Penghargaan, kalau kita berpikir ini adalah penguatan positif. Dengan diberi penghargaan mereka menjadi bersemangat, begitu gitu. Ternyata menurut Alfikun, penghargaan ini juga punya beberapa dampak. Yang pertama, pengaruhnya itu ternyata jangka pendek. Kalau mereka diberi reward, mereka mau melakukan. Kalau nggak diberi reward, nggak mau. Nah, penghargaan yang menghukum. Jadi mereka menganggap bahwa penghargaan ini membuat mereka memiliki predikat tertentu sebagai yang begini. Entah penghargaan ini berupa sesuatu atau berupa pujian, termasuk penghargaan ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena mereka ingin kita dipuji oleh gurunya, mereka nggak peduli ini benar apa salah, yang penting cepet-cepetan ngumpulin. Penghargaannya jadi nggak efektif. Kenapa? Karena akhirnya mereka nggak memikirkan bagaimana tugas ini dilaksanakan, tapi mereka lebih mementingkan prioritasnya adalah ingin dapat penghargaan, bukan ingin bisa melakukan sesuatu. Penghargaan merusak hubungan. Misal ada satu murid dipuji terus dengan gurunya, memang rajin. Murid yang satunya karena nggak selesai nggak pernah dipuji. Akhirnya si anaknya nggak pernah dipuji, gimana kira-kira anak yang dipuji terus? Guru paling yang dipuji itu terus, saya tidak pernah dipuji. Nanti saya melakukan nggak kira paling yang dipuji itu lagi, kan gitu kan? Akhirnya anak-anak jadi ke anak yang
itu anak emasnya Bu Guru itu nanti itu jadi anak alemannya Bu Guru, akhirnya merusak hubungan antar murid, menurunkan kualitas. Jadi karena tadi anak-anak ini fokusnya mereka adalah ingin mendapatkan penghargaan baik pujian maupun hadiah dari guru, jadi mereka tidak melihat bagaimana hasil kerja yang mereka mau bagus mau tidak, tujuannya mereka adalah ingin dapat penghargaan, mematikan kreativitasnya. Sama halnya seperti yang tadi juga begitu, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya motivasi mereka karena ingin dapat penghargaan dari luar diri mereka. Lanjut berikutnya. Bentuk-bentuk kebajikan atau apresiasi ini sebenarnya bisa diberikan, pengontrol semacam ini diberikannya secara khusus atau secara pribadi kepada anak itu dan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau memang mau diberikan penghargaan semacam ini, berikan secara rata, juga secara konsisten kepada anak-anak. Jadi misalnya setiap sebulan sekali akan ada anak-anak yang mendapatkan mungkin, oh kamu bagus ketika kamu melakukan ini. Jadi diberitahu, oh mereka ternyata yang bagus itu yang seperti apa. Dan juga fokus pada proses, jadi bukan hasil akhir. Karena kalau fokus pada hasil akhir, mereka pun hanya fokusnya pada penghargaan saja, tanpa melalui proses. Sama seperti misalnya gini Bu, bisa nggak mereka itu mengerjakan soal? Karena mereka itu berorientasi pada hasil, mereka nggak tahu caranya, lebih senang lihat jawaban teman. Yang penting dapat nilai bagus. Padahal sebenarnya mereka prosesnya tidak dilewati dan tidak tahu bagaimana cara mengerjakan. Jadi lebih kepada prosesnya, kita buat mereka berproses. Kalau hasil akhirnya ternyata tidak sesuai harapan, nggak apa-apa. Berarti mereka masih harus lebih berusaha lagi. Nah, ini caranya, salah satu contoh kita memberikan pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi diberitahukan bahwa nilai kebajikan inilah rasa peduli, kepedulian, rasa tanggung jawab. Ini yang diberikan kepada mereka, bahwa nilai-nilai ini yang harus mereka itu miliki. Ikutnya, apa itu restitusi? Restitusi ini mungkin sesuatu yang mungkin sudah pernah ada yang dengar, restitusi. Nanti ke depannya Bapak Ibu pasti akan lebih sering mendengar istilah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratifnya mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka, saya ingin jadi orang seperti apa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ketika anak membuat kesalahan, yang kita lakukan adalah tidak langsung menghakimi mereka, tapi kita tanyakan terlebih dahulu alasan mereka melakukan itu, membuat mereka mengetahui salahnya mereka di mana. Kemudian tanyakan, bisa nggak mereka menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat. Jadi lebih mengajarkan mereka untuk, saya melakukan kesalahan, maka saya harus mempertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban saya apa? Dan supaya ini tidak terjadi lagi, apa yang harus saya lakukan? Kenapa nilai karakter ini ditanamkan pada anak-anak dari sekarang? Karena harapan kita ketika mereka besar kelak, mereka sudah memiliki ini. Bayangkan kalau misalnya di negara kita, pejabat-pejabat ini orang-orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Atau mungkin murid-murid kita kelak menjadi orang-orang yang gengsi untuk mengakui salahnya dan tidak mau memperbaiki salahnya. Bayangkan kalau murid-murid kita ketika besar punya sikap seperti itu. Karena penanaman sikap atau karakter bukan seperti kita menanam padi, panennya 3 bulan. Nah, tapi kalau penanaman karakter prosesnya lama sekali, harus penuh kesabaran, konsisten dan komitmen. Jadi itu dari sejak kecil kita sudah tanamkan kepada mereka. Inilah perbedaannya ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya punya di sini
untuk Bapak Ibu kerjakan. Dari semua ini ada beberapa pertanyaan, monggo Bapak Ibu silakan dituliskan. Ini termasuk pada konsekuensi atau pada hukuman. Saya sudah tuliskan di sini perbedaannya, ini konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Saya ulangi sekali lagi. Tadi restitusi apa, Ge? Restitusi Pak, apa, Ge? Restitusi tadi? Kalau anak berbuat salah, apakah nggak boleh berbuat salah mereka? Belajar dari kesalahannya. Silakan. Jadi kalau dilihat dari tampilan ada di sini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ketika anak dihukum, dia akan teringat, membekas, dan merasa tersakiti, tidak nyaman untuk mereka. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi ketika mereka tidak melaksanakan suatu aturan. Ada rasa tidak nyaman untuk murid, tapi hanya berlangsung sementara. Jadi setelah beberapa waktu mereka akan melupakan. Jadi murid tidak sampai pada tahap merasa tersakiti, hanya mereka merasa tidak nyaman. Betul sekali. Kadang sesuatu yang baik ketika disampaikan dengan salah akan diterima dengan kondisi yang salah. Jadi perbedaannya adalah kalau hukuman, mereka itu tidak tahu, hanya satu arah saja, tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Sedangkan kalau konsekuensi, mereka sudah tahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka sudah tahu peraturannya, mereka diminta untuk mengikuti peraturan, hanya tidak melaksanakan. Baik, kita akan diskusikan bersama, oke? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali mengenakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena nggak pakai sepatu hitam. Jadi sebenarnya ini juga hukuman.
Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam pelajaran istirahat karena terlambat. Pintar-pintar semua sudah itu gurunya. Sudah di luar kepala ini sudah biasa ya. Sering sekali dilaksanakannya. Duduk di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain sama guru karena mencederai teman. Hukuman terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, jadi diminta 15 menit setelah selesai untuk membahas 3 pelajaran. Hukuman, konsekuensi, wah ini ada perbedaan pendapat. Ini kira-kira kenapa kok dikatakan ini hukuman, Bu? Karena tidak tahu apa yang akan diberikan kepada murid. Tidak tahu apa yang diberikan. Kenapa kok masuk konsekuensi, Bu? Tadi kayaknya yang jawab konsekuensi, kenapa, Bu? Ya, kenapa, Bu? Salah memasukkan. Salah persepsi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Membersihkan WC sekolah karena memakan nasi kawannya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, semua benar karena semua punya alasan mengapa melakukan itu. Oke. Baik, kita bicarakan bersama, oke. Jadi, ini sebenarnya kuis kita, oke. Jadi, mencatat 100 kali. Perbedaannya jadinya bisa tahu nggak dari hukuman sama konsekuensi apa? Gimana? Konsekuensi itu seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Berarti kalau di konsekuensi sudah ada kesepakatan. Oke, kalau hukuman Kita tidak tahu, tidak bisa menebak apa yang akan diberikan oleh guru. tadi jadi ketika muridnya melakukan suatu kesalahan, tiba-tiba guru memberikan suatu perintah melakukan sesuatu, muridnya nggak tahu, tiba-tiba mendadak satu arah dari gurunya. Jadi mungkin kalau di konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya, dibuat peraturan dulu. Kalau misalnya nanti terlambat 15 menit, berarti pulangnya terlambat begitu nih. Kalaupun diberikan hukuman positif, tadi dari konsekuensi itu biasanya penguatan positifnya itu masih berkaitan. Misal ketika mereka menumpahkan air atau mencoret-coret, mereka bertanggung jawab cara membersihkan atau mengganti. Jadi sudah ada arah dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, betul sekali. Dan yang ketiga itu tadi ada restitusi. Sebenarnya harapan kita, tujuan kita itu nanti ke restitusi. Kalau jenengan berarti sekarang ada di posisi mana kira-kira masih? Di posisi yang menghukum, yang memberi konsekuensi, atau yang mana? Dua-duanya, baik. Nanti kita bersama-sama menuju ke arah restitusi. Nah, kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Kalau kemarin sudah dibuat kesepakatan kelas, sekarang kita ada istilahnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau kita analogikan begini, kalau nggak punya aturan harus pakai helm, kira-kira jenengan pakai helm nggak? Nggak. Nah, itu berarti motivasi jenengan motivasi apa? Eksternal, karena takut ditilang. Oke. Padahal kalau zaman dulu kira-kira kenapa kok diciptakan helm? Biar aman kepala Bu. Nah, kalau kita merasa takut kenapa ketika berkendara kita pasti pakai helm. Karena ada muncul motivasi dari dalam diri, internal. Jadi itulah dibuat kenapa udah aturan. Kok keyakinan? Keyakinan ini nanti yang tumbuhnya dari dalam. Tuh, harapannya kita ke sana. Jadi ditumbuhkan dulu, kasih tahu dulu atau buat anak-anak ini tahu kenapa sih nak, kok kamu tuh bukan peraturan, kok kamu harus begini. Mengapa kita punya peraturan 3 hari menggunakan masker, tangan jaga jarak? Ada aturannya dulu, harus begitu. Dilaksanakan karena takut, jadi kalau mau belanja harus pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk ke toko. Tapi lama-lama setelah COVID itu menyebar luas, walaupun nggak disuruh pakai masker, pakai sendiri. Terbiasa betul. Karena ternyata juga sakit ya ternyata, jadi takut. Berarti motivasinya sudah berubah. Yang awalnya karena dari luar
berubah jadi motivasi dari dalam diri. Nah, saya pun sudah membuat itu dengan murid saya. Ini adalah keyakinan kelas. Ada satu yang terlepas deh. Saya berikan dulu nilai-nilai pada mereka. Berikutnya ada di situ. Jadi sebelum saya nyampe ke bagaimana saya membuat keyakinan kelas, kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat kemarin itu adalah di lingkup yang paling dalam. Keyakinan kelas ini meliputi dari itu, lebih luas, lebih abstrak lagi. Kalau kemarin kita buat kesepakatan kelas, kita tuliskan hak, kewajiban, reward dan sanksi kita bagi murid berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau keyakinan ini nggak ada reward, nggak ada sanksi. Adanya adalah nilai kebajikan. Kita sampaikan kepada mereka nilai kebajikan apa yang ingin kamu terapkan. Contoh di sini saya memberikan kepada mereka dari kesepakatan kelas yang mereka sampaikan kemarin. Mereka datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kamu sudah menunjukkan sikap apa? Disiplin, Bu. Oke. Kalau Bu Guru kasih tugas menyelesaikan, berarti kamu sudah bersikap apa? Bertanggung jawab. Maka mereka sudah tahu nilai keyakinan yang harus mereka miliki. Jadi keyakinan kelas di sini ini semua murid yang buat ini. Karena kebetulan ada murid yang punya kemampuan atau bakat grafiti, dan ini baru saya temukan murid saya ternyata pintar grafiti sekali. Meskipun di bidang akademik itu kurang, tapi ternyata bakatnya dari di bidang seni. Jadi orang tuanya setiap ini sedikit cerita, orang tuanya setiap ke sekolah mesti yang ditanyakan, nilai matematikanya kok kecil, nilainya kok turun, gini. Tanpa berusaha untuk melihat anaknya lebihnya apa. Ternyata kelebihannya adalah pandai di main hadra, sampai punya channel YouTube, sampai bagus sekali permainannya, tangannya itu sampai. Makanya jangan heran mungkin guru-guru yang di sebelahnya kelas 6 dan kelas 6 itu senang kodean ya. Karena memang ternyata bakatnya mereka di sana aktifnya. Salah satunya adalah punya bakat ini grafiti ini tadi. Kalau dibandingkan dengan tulisan teman-temannya, yang lain tulisannya standar ya hurufnya. Tapi anak yang bisa grafiti dia punya kreativitas yang luar biasa. Huruf dibentuk luar biasa sampai seperti ini. Jadi di sini saya bilang murid dan guru. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk saya. Murid dan guru peduli dan kasih sayang. Kami harus saling peduli dan harus kasih sayang. Contoh, ketika ada teman yang sakit, semua teman yang lain harus peduli. Kenapa kok sakit? Apanya yang sakit? Bu, murid ini sakit perutnya gini. Kenapa nak? Kok belum makan? Ketika ada teman yang lapar belum makan, teman yang lain itu membantu membelikan. Kemudian ada lagi murid dan guru menghargai orang lain dan diri sendiri, menghargai orang lain. Kalau Bu Guru bicara, kalian jadi kalau kalian yang mau bicara berarti Bu Guru sampai waktunya kalian berhenti bicara. Berarti gantian. Kalau semua bicara siapa yang dengarkan? Jadi dengan sendirinya mereka, termasuk ketika ternyata mereka tidak menepati tugas, tidak mengerjakan, berarti mereka tidak menghargai dirinya sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, kemarin saya tanya, berarti kamu melanggar nilai yang mana, nak? Saya nggak disiplin, Bu. Kenapa? Karena kemarin mereka mengerjakan tugas itu nggak selesai. Oke, kenapa nggak selesai? Ditanyakan dulu alasan kenapa nggak selesai. Iya, Bu bicara. Iya, Bu bengong. Supaya itu selesai gimana kerjakan. Berarti kamu bisa mengumpulkan itu besok. Berarti kamu yang mengumpulkan besok ya. Dan Bu Guru yang bilang mengumpulkan besok. Dia sendiri. Jadi dia menyadari kesalahannya, dia cari solusinya sendiri, dan dia yang melaksanakan yang sudah disampaikan, membuat kesepakatan dengan kita. Jadi ini keyakinan kelas kami. Tidak ada reward, nggak ada sanksi, nggak ada. Lebih kepada ingin memunculkan motivasi intrinsik mereka. Apakah ini mudah? Nggak mudah. Apalagi yang murid yang luar biasa, jadi nggak mudah. Perlu apa? Perlu terus-terusan diingatkan. Ayo nak. Kalau mereka misalnya mengolok-olok, berarti mereka masuk yang mana? Iya, mereka nggak menghargai orang lain. Jadi lebih kepada kita. Berarti kamu melanggar apa nak? Kamu nggak menghargai orang lain. Kenapa? Karena mengolok-olok. Kalau kamu berbicara sendiri, kamu mengganggu temannya, itu pun kamu nggak menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kamu mengganggu teman,
Berarti kamu memberikan teman kesempatan pada kamu untuk memberikan kamu cap sebagai anak yang suka mengganggu. Untuk lingkup yang lebih luas adalah lingkungan positif di luar sekolah, di luar kelas. Jadi di lingkungan sekolah, termasuk budaya positif ini nanti mereka laksanakan di rumah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dengan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang masuk keyakinan kelas yang atas apa yang bawah? Muncul nggak nilai kebajikannya? Munculnya di yang atas atau yang bawah? Yang bawah, bagus sekali. Ini muncul, ini loh, nilai kebajikan, peduli, saling menyayangi, semangat belajar. Kalau di atas mungkin kita lebih tepat mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan kelas, karena belum muncul nilai kebajikannya. Ini proses dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya lanjut lagi, ada lagi kayak tadi. Jadi itu sebelum saya minta mereka untuk membuat, saya akan menuliskan dulu kira-kira nilai kebajikan itu apa saja. Dari mulai menghargai diri sendiri. Jadi mereka yang memilah-milah nilai mana yang harus ada. Dari kesepakatan yang sudah dibuat itu dikelompokkan. Oh, ini masuk pada peduli, termasuk peduli pada lingkungan, itu masuk pada peduli dan kasih sayang. Menjaga kebersihan bagi mereka adalah masuk peduli dan kasih sayang. Disiplin dan semangat belajar, ini contoh kesepakatan kelasnya adalah hadir tepat waktu dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini tadi kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, itu aturannya. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi kalau pada peraturan itu bisa ada kalimat yang negatif, tapi kalau pada keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif, semua kalimatnya adalah positif. Jadi tidak ada lagi kata dilarang, tidak boleh, diganti semuanya menjadi bernuansa positif. Dilarang merokok, nilai kebajikannya adalah kesehatan, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Untuk kebutuhan dasar manusia, ini kita lihat, kebutuhan dasar manusia ini yang membuat manusia melakukan sesuatu. Contoh, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup. Orang bekerja tujuannya untuk bertahan hidup. Anak-anak selalu mengganggu temannya, tujuannya mencari perhatian, berarti bisa mencari kasih sayang. Terus penguasaan, terus kesenangan. Iya. Suka kodean itu karena apa? Suka kodean karena apa? Karena bosan. Karena mereka merasa tidak apa? Tidak bebas. Atau mereka mungkin merasa nggak senang. Karena mereka senang tangannya di kodean bermain hadra, jadi mereka melakukan di kelas. Ternyata tapi kesenangannya mereka mengganggu kebebasannya orang lain. Nah, kita cari tahu dulu mereka ini kebutuhannya apa. Kalau penguasaan, ini misalnya anak dari yang nggak bisa baca, ketika dia bisa baca, ada rasa senang, puas karena bisa melakukan sesuatu. Dari yang tidak bisa main ini, apa ya namanya ini, lato-lato, ketika sudah bisa, yang terjadi adalah mereka main terus. Karena ini tadi mereka sudah bisa, jadi kebutuhannya mereka adalah penguasaan. Bisa kita lihat terus dicoba, lama-lama menjadi kebebasan. Kalau
Biasanya kalau pada pelajaran PJOK ya Pak ya, kalau ditanya ya Pak ya, mau main apa gitu ya Pak. Senangnya milih apa Pak? Itu sudah ya Pak ya. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih olahraga yang mereka sukai. Dengan senang mereka bisa olahraga. Walaupun sudah selesai waktu olahraga, biasanya tetap main. Kadang malah di rumah juga sampai lanjut main. Berhasil berarti ya Pak. Berarti mereka kebutuhannya pada kebebasan dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu juga pasti punya seperti itu. Saya juga punya di sini. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana kebutuhan Bapak Ibu, apa butuh kesenangan, butuh kepuasaan, butuh bertahan hidup, Bapak Ibu bisa mengisi ini. Nanti dihitung lebih banyak poinnya di mana. Poinnya lebih banyak di mana? Di nomor 1 sampai 10 itu adalah kategori masuk kebutuhan dasar kayak apa. Dan saya katakan ya. Jadi kita juga bisa tahu, oh teman saya, rekan guru saya, ini ternyata kebutuhannya pada bertahan hidup. Mungkin butuh uang, nah itu bertahan hidup ya. Atau mungkin kayaknya butuh healing, butuh kesenangan gitu ya. Butuh hiburan. Nah, jadi bisa ketahuan lagi butuh apa teman-teman. Baik, berikutnya. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita. Guru sebagai apa di sini? Yang pertama ada guru yang sebagai penghukum nih. Penghukum ini gurunya biasanya pakai hukuman fisik, pakai hukuman verbal. Jadi murid itu dipaksa melakukan sesuatu. Nah, betul sekali. Ada guru yang membuat murid merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya gurunya suaranya lembut. Kayak saya ini yang sering kayak gini ya. Dulu ya jangan lagi. Di posisi ini biasanya murid itu merasa dirinya buruk karena membuat gurunya tersakiti atau membuat gurunya terlihat kurang baik. Ya, muridnya akhirnya merasa nggak berharga atau merasa mengecewakan gurunya. Ada lagi guru yang posisi sebagai teman, betul. Gitu ya Bu? Gimana Bu? Sebagai teman gimana? Sering curhat. Ketika istirahat sering dengerin mulai curhat. Nah, kayak acara televisi ya Bu. Berarti kalau di sini biasanya murid berarti punya ikatan hubungan yang lebih dekat ya, biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi karena kita teman, sering guyon dengan murid ya. Pemantau. Kalau pemantau ini cuma ngawasin aja. Pada saat ngawasin, kalau misalnya murid tadi salah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, baru pemantau ini bilang nanti barusan melanggar apa? Enggak ditanya dulu, enggak diajak guyon, langsung melanggar apa? Itu pemantau. Kalau yang manajer, kalau manajer nih, kalau di perusahaan manajer paling tinggi ya. Kalau di sini manajernya nemenin murid, dampingi murid. Ketika mereka buat kesalahan, tanya dulu, kok kayak gitu. Baru setelah itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau mereka nggak bisa, ayo kita dukung untuk mereka menemukan solusinya. Gimana ini aja, kasih masukan. Nah, kalau kita menginginkan mereka menjadi merdeka, mandiri, bertanggung jawab, berarti kita kira-kira yang mau dengan tempati posisi yang mana? Manajer ya, paling pas ideal gitu ya. Karena kalau di manajer udah ada teman, ya, udah ada teman, tapi juga nggak ada penghukum, nggak ada pemantau. Mungkin kalau semua guru di manajer, kayaknya murid-murid cinta mati sama gurunya ya. Ibaratnya kalau orang kasmaran, jadi kalau lagi kasmaran sama orang gimana? Kepikiran terus. Waktunya di rumah rasanya pingin cepet besok karena pingin ketemu sama orang yang kita sayangi. Betul, terbayang-bayang. Sama seperti ini. Kalau murid udah kasmaran sama gurunya yang terjadi
jadi gimana? Ada ikatan batin, betul. Rasanya nih pingin yang kayak gini. Saya pengennya pengen cepat-cepat besok pagi biar bisa ketemu sama bu guru, biar bisa belajar sama bu guru. Nah, terus kalau misalnya murid ini kasmaran sama kita, mereka mau lulus sampai berapa lama? Pasti yang diingat adalah siapa tahu besok dari murid-murid kita ada yang jadi anggota dewan nih, ada yang jadi presiden, jadi pejabat nih. Kalau ditanya siapa yang menginspirasi kamu, terus mereka ingat sama kita karena udah cinta mati sama kita, kasmaran karena kita ada di posisi manajer. Ketika ditanya pasti mereka gimana jawabnya? Guru saya, gitu ya. Karena emang ternyata benar, ada yang tuh anggota dewan DPR RI datang ke sekolah SD-nya mencari gurunya sampai memberikan bantuan kepada sekolah tempat dia dulu belajar di sana. Berarti memang dia cinta mati sama guru dan sekolahnya. Lanjut. Nah, kalau jenengan ada di posisi yang kelima, maka lanjutannya adalah jenengan akan melaksanakan segitiga restitusi ini. Segitiga bermuda, guys. Namanya segitiga restitusi. Apa? Pertama, stabilkan dulu identitasnya mereka. Tanya dulu alasannya mereka. Kenapa sih kok mereka kayak gitu? Kebutuhannya mereka ke apa? Sampai mereka melakukan itu. Supaya mereka mau bercerita pada kita, jadi di awal jangan langsung, hei kamu kok kayak gitu? Takut yang mau ngaku. Tanya dulu gitu, kenapa kok kayak gitu? Biar mereka mau bicara. Kalau sudah menstabilkan, nah contohnya ada katakan lagi nih, nggak apa-apa, tiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama kayak jenengan kalau curhat sama orang, belum selesai curhat, sudah dikasih ceramah panjang lebar, gimana kira-kira? Berhenti yang mau curhat ya? Iya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Setelah mereka itu distabilkan identitasnya sebagai orang yang membuat salah, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu melakukan itu. Terus tanyakan, kira-kira kalau kamu kayak gitu, kamu tuh butuh apa sih? Gimana caranya untuk kamu tuh mendapatkan yang kamu inginkan? Terakhir baru nanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa? Kemarin udah sepakat kita apa? Berarti kamu udah melanggar yang apa? Kamu mau sampai besok kamu kayak gitu? Dan ini sudah saya terapkan. Jadi ada satu murid saya ketika Piala Dunia kemarin senang sekali begadang melihat Piala Dunia. Padahal kayaknya sampai malam. Ketika di sekolah yang terjadi anak ini ngantuk, lemes. Saya tanya, kenapa kalau lemes sakit? Enggak. Kenapa? Ngantuk. Jujur. Ngantuk. Mengantuk. Ya. Kenapa kok ngantuk? Lihat Piala Dunia. Lihat Piala Dunia. Habis itu yang saya katakan apa? Oh, Piala Dunia yang 4 tahun sekali itu ya. Iya, bagus itu ya. Pemainnya bagus, lapangannya bagus, pemainnya luar biasa. Anak ini apa? Tambah cerita. Iya bu, bagus bu. Itu kemarin bu yang menang ini bu. Ada pemain bola idola saya itu bu. Jadi semangat mereka. Merasa mereka dia dapat dukungan, tambah percaya ke kita. Oh iya nak. Terus nak gimana? Itu kalau lihat itu berarti kamu pengen lihat apanya sebenarnya? Pengen lihat permainannya bu. Pengen lihat pemain idola saya bu. Oh gitu. Berarti harus ya nak ya. Lihatnya itu malam itu ya nak. Enggak bu, ada di YouTube bu siaran ulangnya. Nah, berarti tidak harus malam ya nak ya. Enggak bu. Oh, kenapa kalau lihat di siaran ulangnya nak? Enggak seru bu. Apanya yang enggak seru? Tadi katanya pengen lihat. Iya sih bu. Terus kalau kamu ngantuk di kelas, tadi tugasnya selesai. Tadi waktu Bu Guru jelaskan, kamu ingat? Pusing bu, yang terjadi pusing karena ngantuk. Berarti kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Coba Bu Guru kasih kamu waktu berpikir di rumah, besok sampaikan ke Bu Guru, kira-kira kamu ingin gimana? Karena kalau kamu terus-terusan kayak gini, sakit.
Kalau kamu terus-terusan kayak gini nilaimu turun. Besoknya datang, saya sudah dapat cara. Apa? Lihat siaran ulang di YouTube. Nah, kenapa? Ternyata karena dia cuma ingin melihat pemain idolanya itu main. Jadi bisa lihat di YouTube. Itu terjadi. Tapi yang menjadi masalah adalah ternyata dia terbiasa tidur malam sudah. Jadi meskipun nggak main HP, nggak lihat YouTube, nggak bisa tidur. Langkah selanjutnya apa? Lakukan lagi kita kegiatan lain apa? Kenapa kamu nggak bisa tidur? Lakukan kegiatan yang bikin kamu ngantuk, yang bikin kamu capek. Kok ya herannya anak-anak ini ngantuknya ketika mereka baca buku ya? Betul. Kalau baca buku pelajaran 5 menit sudah ngantuk. Nah, untuk itu jadi ketika mereka itu nggak bisa tidur, nah ambil buku pelajaran. Dicoba sama mereka dan bilang mereka, betul Bu, saya kalau baca itu langsung ngantuk Bu, udah lama. Berarti tidak usah pegang HP ya, enggak Bu. Baca buku pelajaran sebentar sudah ngantuk. Akhirnya setelah itu dia nggak pernah tidur malam lagi. Dan itu terjadi pada satu murid di kelas 6. Jadi saya sudah menerapkan ini dan ternyata berhasil kepada mereka. Jadi motivasinya mereka dari dirinya mereka sendiri. Walaupun dengan kita melakukan atau memberikan pertanyaan yang bermakna untuk mereka. Lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Sebagian besar murid-murid ketika ditanya, kamu kalau melakukan kesalahan yang kamu lakukan apa? Minta maaf. Oke. Setelah itu tidak ulangi. Lalu apa ya Bu? Bingung. Tapi ternyata ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu salah, tapi apa setelah itu? Biasanya anak, kalau mereka sudah menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya, kalau mereka menumpahkan vas bunga berisi air, yang mereka lakukan apa? Ada anak yang kita menumpahkan, ditinggal gitu aja, ditinggal pergi, gak ngaku. Siapa yang menumpahkan? Gak ngaku. Berarti belum bertanggung jawab. Tapi ada yang menumpahkan karena mereka berani mengakui. Siapa yang menumpahkan? Saya tadi Bu, kayak tadi. Lo mana taplak mejanya Bu Guru? Nah, basah Bu, kenapa? Tumpah Bu tadi. Apanya yang tumpah? Vasnya. Terus mana taplaknya? Dijemur Bu. Vas bunganya ini Bu diisi lagi. Terus akhirnya nanti mejanya Bu Guru gak ada taplaknya begini ya? Enggak Bu, diambilkan. Oh iya. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita punya murid yang tanpa kita suruh, mereka itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Gimana rasanya kira-kira ya? Tenang, luar biasa gitu ya. Nah, jadi ini memperbaiki hubungan restitusi. Kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Ingat bahwa teori kontrol tadi kita nggak bisa maksa orang melakukan sesuatu. Kita hanya bisa memberikan tawaran. Restitusi menuntut kita melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kira-kira mereka melakukan ini, dasar kebutuhannya apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling tepat untuk menimbulkan atau memunculkan motivasi mereka, sehingga mereka bisa fokus pada solusi dan juga fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Jadi tanggung jawabnya mereka bukan pada bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya, tapi nilai kebajikan yang muncul dalam diri mereka. Akhirnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ketika mereka bersama temannya lagi. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, lebih percaya diri. Nah, kira-kira dari yang kita sudah laksanakan tadi, saya ingin dengan refleksi diri. Karena refleksi diri ini kalau dilakukan setiap hari pada setiap kegiatan, insya Allah kita pasti akan mendapatkan pelajaran dan juga perubahan dari itu. Hal baru apa yang Anda dapatkan dari yang sudah kita pelajari bersama tadi? Hal baru apa? Tentang apa? Cara memotivasi murid. Bagus, baik banget itu. Cara memotivasi murid berarti kalau selama ini mungkin motivasi eksternal, ingin coba yang bisa motivasi. Bagus. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan ini?
berada di posisi kontrol yang mana? Ini Bu yang tadi restitusi. Oh, berarti yang jadi manajer ya? Mau nyoba restitusi? Oke, bagus sekali. Peran kampung seperti apa yang Anda sebelum mengikuti kegiatan? Kalau sebelum ikut ini, berarti jenengan ini di posisi yang mana? Teman tadi Bu. Oh, teman. Jadi manajer saja. Jadi manajer aja ya Bu ya, lebih tinggi kayaknya manajer daripada teman ya Bu ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin ada yang kemarin kalau di sini nggak ada ya. Mungkin ada yang jadi penghukum, sekarang nggak ada lagi penghukum ya. Peran kampung seperti apa kira-kira yang dilakukan? Tadi sudah dijawab mungkin ingin jadi yang mana? Yang manajer. Manajer. Berarti mungkin nanti jenengan bisa mulai menerapkan seperti di kelas saya yang pertama saya lakukan itu membuat keyakinan kelas dulu. Jadi dari kesepakatan yang dibuat masukkan ke nilai-nilai keyakinan. Setelah itu nanti kalau jenengan di posisi manajer, monggo silakan diterapkan 3 restitusi tadi. Dicoba dan hasilnya bagaimana? 1 kali gagal coba lagi, 1 kali gagal coba lagi, 2 kali coba lagi sampai berhasil. Insya Allah jenengan akan jadi guru yang akan dicintai oleh murid kalau berhasil melaksanakan semua. Mulailah perubahan dari diri sendiri, gak usah nunggu orang lain. Kalau saya dulu motivasi saya ikut guru penggerak adalah karena disuruh pimpinan, ya budaya. Kalau sekarang semakin dengan berjalannya waktu, ternyata informasi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Sesuatu yang baru dan baru saya dapatkan sekarang ketika saya terapkan saya sama murid-murid saya yang luar biasa aktif, luar biasa ini meninggalkan kesan tersendiri pada mereka. Jenengan kalau mungkin tidak percaya, silakan jenengan wawancara langsung dengan murid saya. Kalau kamu melakukan kesalahan sama Bu Rafika, mereka pasti nanti akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan. Mungkin saya akan terkesan begini, Bu Rafika nggak tegas nih sama muridnya, muridnya nggak dijewer, muridnya nggak dipukul, nggak tegas nih Bu Guru nih. Masa murid cuma gituin, nggak dimarahi sama sekali muridnya. Mungkin terkesan seperti itu ya. Tapi dari situlah mereka ketika melihat saya diam, dengan sendirinya mereka itu sudah ya salah ya Bu ya. Sampai mereka bilang, Bu saya minta maaf ya Bu ya kalau dulu sudah buat Bu Guru marah. Sampai seperti itu. Bahkan mungkin nanti saking mungkin cintanya, kasmarannya, murid-murid jenengan ketika lulus itu yang diingat jenengan. Jadi coba saja nanti ya jenengan coba dipraktekkan akan seperti apa hasilnya. Jadi mungkin kita nanti bisa kolaborasi, bisa sharing, bisa saling kerjasama untuk menerapkan budaya positif pada murid-murid kita. Karena tujuan kita adalah bukan nilai akhir, nilai akademik mereka, tapi pada proses mereka untuk mempunyai karakter yang positif. Itu kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata, dan juga terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan di sela-sela kesibukan dan juga jam siang istirahat. Sibuk-sibuk sih sampai ngantuk mendengarkan saya. Mudah-mudahan Allah yang membalas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ketika pemaparan dari Ibu Rafika yang disampaikan kepada guru-guru itu akan bahwa wawasan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Budaya positif yang kita terima pada pemaparan itu tadi akan menambah wawasan kita. Ternyata menjadi CGP itu kita malah menambah ilmu pengetahuan kita. Tadi ketika saya rapat juga disampaikan oleh Bapak Pengawas dan Bapak Korwil tentang
guru penggerak, yang mana guru penggerak sudah lolos dalam gelombang 1, masih ada lagi gelombang 2. Nah, gelombang 2 diharapkan guru-guru yang sudah lolos gelombang 1 diberi motivasi untuk bisa lolos ke gelombang berikutnya. Untuk teman-teman kita yang belum, nanti saya mengharapkan jangan ragu lagi untuk ikut, ternyata banyak manfaat faedahnya. Sedikit saya memberikan tambahan, bukan tanggapan, tapi tambahan. Sekolah kita, guru-guru yang ada mempunyai suatu trik-trik yang hebat untuk membawa anak-anak didik kita agar anak kita itu terbawa untuk menjadi anak-anak yang baik tentunya. Nah, terutama ketika kita memberikan suatu nilai-nilai budaya kepada anak-anak didik, yang jelas anak-anak didik akan mencintai guru-gurunya, mencintai semangat dari guru-gurunya, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, tadi saya lihat sendiri ketika sholat duhur, anak laki-laki itu ada di luar semua, yang di dalam itu banyak yang bicara, kemudian dia ada di luar. Saya tanya, apa kamu di luar? Bu, di dalam itu rame, bagus. Betul, kamu menghindari rame, menghindari di dalam itu terjadi banyak hal, tapi di luar tuh dia diam sambil kipas-kipas, sambil ngisis istilahnya ya kalau Jawa. Nah, kemudian ketika saya ke dalam, anak-anak sudah mulai diam, dan memang ada beberapa yang masih bergerak-bergerak ya, tapi itu memang sudah kelebihan mereka. Dan dengan cara yang disampaikan oleh Bu Rafika tadi, membudaya yang positif. Jadi itulah yang kita harapkan nanti. Dan banyak hal lagi trik guru ini untuk bisa menerapkannya kepada siswanya. Yang penting satu, jangan sampai etikanya negatif. Itu saja dari saya. Ilusi dari guru yang mengontrol siswa-siswinya itu tugas kita semuanya, dan tanggung jawab yang terbesar adalah saya di kelas adalah Bapak Ibu. Itu saja dari saya tambahannya, dan mungkin ada sedikit trik satu lagi, menit ya, setengah menit deh. Ketika anak-anak itu mempunyai kesalahan, duduk bersama, diajak bicara bersama, dengan kita mungkin punya air, kita beri air, kita nyantai dulu sejenak, kita punya permen, kasih permen, apa yang menjadi unek-unek anak-anak itu insya Allah akan tersampaikan kepada kita, dan kita mencari solusi, sehingga paparan dari Ibu Rafika ini akan menjadi suatu gambaran untuk kita. Itu saja, terima kasih banyak kepada Bu Vika atas ilmunya yang tersampaikan kepada kita semua. Memang itu yang diharapkan oleh Bapak Pengawas, bahwa harus ditularkan, bukan diambil sendiri tapi ditularkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.